menerima itu tidak semudah seperti yang kita mendapatkan sesuatu atau diberikan sesuatu kemudian kita terima. Itu juga sulit sekali. Kadang yang kita terima itu sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita. Kadang waktu kita terima, kita nggak membutuhkan itu. Kita nggak mau itu, tapi kita harus menerima itu. Apa yang terjadi? Inilah proses pergejolakan dalam hati kita. Ketika kejadian sang suami itu menikah lagi atau meminta menikah lagi, belum menikah dia sudah meminta menikah lagi, pasti itu suatu proses yang diberikan yang dia tidak harapkan. Seorang istri tidak akan mau menerima itu. Itu satu hal. Seperti misalnya dia berangan-angan pengen makan nasi kebuli atau nasi mandi, tiba-tiba dibelikan nasi padang. Itu juga prosesnya, dia bilang, aku ini. Tapi apakah di nasi padang itu menjadikan suatu nikmat kesehatan buat kita? Itu yang perlu diperhatikan. Ketika diharapkan nasi kebuli, kemudian dibelikan nasi kebuli, tapi hati yang memberikan itu tidak nyaman, tidak enak, dengan memaksakan diri, makan pun itu tidak akan menjadi nikmat. Atau diberikannya dengan melempar, atau berikan dengan melengos pandangan, itu juga nggak akan nikmat. Seperti ketika kita mendapatkan suami kita bermain di luar tanpa izin Allah, kita akan merasakan yang nggak nikmat. Yang penting nggak kawin, boleh main aja. Itu juga nggak akan menjadi kebahagiaan buat kita. Sate, laki-laki bilang mendingan beli sate daripada motong kambing, kita bikin sate. Oke. Nah itu juga menjadikan satu proses. Oleh karena itu proses menerima ini seorang istri tidak mudah. Namun perhatikan, ketika benar-benar kita mau menerimanya, pada saat itu berangsur-angsur kenikmatan. Sebagaimana tadi dikatakan, kalau kita benar-benar karena Allah menerimanya, benar-benar kita mau membayangkan Allah nanti akan berikan kebahagiaan-kebahagiaan berikutnya, pasti. Namun saya juga termasuk orang yang sama-sama Ustaz Husain berpikir, sebaiknya berpikir yang diulang. Nah, apakah itu terjadi? Kalau itu terjadi, itu kehendaknya Allah. Itu kehendaknya Allah karena ada sesuatu yang memang proses. Kalau sang suami benar-benar karena Allah menikah lagi, benar, ajarkan yang muda itu untuk taat kepada yang tua. Ajarkan. Kalau yang muda itu tidak bisa taat pada yang muda, ganti yang muda baru lagi. Agar supaya benar-benar keseimbangan ini benar-benar. Karena saya dapatkan juga seorang yang menikah lagi diam-diam itu capek, pusing, lelah. Seperti mencuri. Dia punya rasa berbohong, merasakan itu karena dia melakukannya dengan diam-diam. Tapi kalau dengan berkata yang baik, sampaikan apa yang terjadi, kemudian proses. Pertama, sang istri sakit, kita dimusuhin, dicemberutin, kita diapakan. Tapi lakukan perbuatan baik. Pasti dia akan menerima kebaikan-kebaikan itu dengan baik. Insya Allah. Ada kasusnya, Mbak Luning, dalam He to be the best, now to be happy.